Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, Flavonon akan mempresentasikan materi dari jurnal yang berjudul Peningkatan Ekstraksi Flavonols, Hesperidin, dan Natrigut dari jeruk unsiu. Dengan nama kelompok, saya sendiri, Dian Febrianti, NIM 18330040, Putri Andriani, NIM 18330079, Kofifa Wulandari, NIM 18330088, Mentari Arum Bening, NIM 18330093, Lela Indarani, NIM 18330106, Karmilawati Benjarnahor, NIM 19330113, Haeda Fortunita Maheswari, NIM 20330071, Oci Ferianto, NIM 20330097. Isi materi yang pertama ada pelafon, kedua hesperidin, ketiga nari rutin, keempat tanaman penghasil, 5 prosedur penelitian, 6 uji identifikasi, 7 manfaat, 8 kesimpulan. Pelafon disintesis dari asam amino fenilalamin atau tirosin. Terdiri dari hesperidin, narigin, narirutin, dan neohesperidin. Sifat fisika kimia, rumus molekul C15H12O2, sinonim 2 penikloroman, 4 berat molekul 224,25 gram per mol, titik lele 770 derajat Celcius, pitogram iritan. Hesperidin, sifat fitokimianya, rumus molekulnya C28H34O15, sinonimnya hesperidosid, berat molekulnya 610,6 gram per mol, titik leleh 262 derajat Celcius, kelarutan tidak larut dalam air, propilen glikol agak larut dalam gliserol, tetapi mudah larut dalam minyak atau lemak, densitasnya 0,838 sampai 0,843. Next. Narirutin, sifat fitokimia, rumus molekulnya C27H32 rumus molekulnya C27H32O14, sinonim isonaringin, isonaringenin, berat molekul 580,5 gram per mol. Baik, selanjutnya ada tanaman penghasil. Banyak terdapat pada kulit buah jeruk, contohnya pada jeruk mandarin atau satsuma mandarin atau citrus unsiu. Next. Prosedur penelitian. Yang pertama, preparasi sampel dan bahan kimia. Preparasi sampel adalah proses persiapan sampel sebelum dilakukan penelitian baik dalam skala laboratorium maupun industri. Preparasi sampel terdiri dari beberapa langkah, yaitu disintegrasi, pengurangan ukuran partikel atau milling, lalu homogenisasi, ekstraksi, dan parutan analir, dan derivatisasi. Preparasi sampel buah jeruk unsiu yang telah dipanen dipisahkan secara manual, yang terdiri dari bagian kulit dan isinya. Selanjutnya, kulit jeruk unsiu tersebut dikeringkan selama 48 jam dan digiling halus menggunakan blender berkecepatan tinggi. Setelah halus, semua sampel disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dilakukan percobaan. Terlebih dahulu dipersiapkan larutan standar hesperidin dan narirutin dalam metanol yang juga disimpan pada suhu 4 derajat Celcius.
Kemudian yang kedua, ekstraksi pelarut. Ekstraksi dilakukan menggunakan ekstraktor coklat dengan minimal Q air sebagai satu-satunya pelarut. Prosedur ekstraksi pelarut dilakukan dengan penyiapan sampel SWE yang telah dihomogenkan dengan kulit jeruk unsio kering atau beku yang diatomis atau dionex dengan rasio 1:2. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam stainless steel atau baja tahan karat berukuran 34 ml, diisi dengan pelarut selama 1 menit, diberi tekanan selama 5 menit, sehingga diperoleh tekanan 90 atm. Setelah itu dilakukan pemanasan sambil tetap mempertahankan tekanan pada 100 kurang lebih 10 atm dengan temperatur 110 sampai 200 derajat Celcius selama 5 sampai 20 menit. Setelah itu dialirkan dengan pelarut yang telah dipompa melalui sampel dan seluruh jalur dalam waktu 30 detik. Kemudian dilakukan pembersihan menggunakan gas nitrogen selama 1-20 menit. Hasil ekstraksi selanjutnya dikumpulkan ke dalam botol kaca bening berukuran 40-50 ml dan volume ekstraksi tersebut diukur dengan penimbangan. Kemudian yang ketiga, ekstraksi konvensional. Ekstraksi konvensional dilakukan dengan menggunakan 3 macam pelarut, yaitu etanol 70%, metanol 70%, dan air panas yang dilakukan pada suhu 79 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Masing-masing selama 3 jam dengan 20 ml pelarut dan 20 gram jeruk unsio. Setelah diekstraksi, pelarut disaring dan hasil endapan ekstraksi kembali sebanyak 2 kali. Kemudian semua hasil filtrat dikumpulkan, dikeringkan, dan dibukukan untuk percobaan lebih lanjut. HPLC dan LCMS. Ekstrak yang diperoleh SWE sebanyak 0,06 gram dilarutkan dalam 10 ml metanol, kemudian campuran disaring melalui kertas polyvinyl berukuran 0,45. Analis kuantitatif dilakukan dengan instrumen HPL dengan kolom Sorback plus C18 4,6100 mm 3,5 mikroukuran pori. Elusi gradien dengan fase gerak dibuat dari larutan asam asetat encer 0,6% pelarut A dan metanol pelarut B dengan gradien 0 sampai 20 menit, 10% pelarut B 20 sampai 40 menit, 40% pelarut B 40 sampai 50 menit, 60% pelarut B 50 sampai 60 menit, 20% pelarut B, 20% pelarut B. Fase gerak dipompa pada suhu kamar dengan laju alir 0,4 ml per menit, 10 mikroliter ali kuat disuntikkan dan deteksi dilakukan dengan bantuan detektor spektrofotometri UV-VS dengan panjang gelombang 285 nanometer. Kromatografi cair spektrofotometri massa tandem LCMS dilakukan menggunakan sistem kromatografi yang sama yang ditambahkan dengan spektrofotometer massa API 4000 Q-trap dan Sorback column Eclipse XDB C18 4,6 kali 50 mm 1,8 mikrometer ukuran pori. Analisis dilakukan menggunakan ionisasi semprotan listrik dalam mode ion positif dengan tegangan semprotan ion 5,5 kV pada suhu 350 derajat Celcius dengan nitrogen sebagai gas tumbukan. Potensi penguraian untuk hesperidin dan narirutin yaitu 90 kV dan 88 kV dengan energi tumbukan 24 V dan 30 V. Fase gerak yang digunakan adalah air suling yang mengandung 5 mm amonium format, metanol asam asetat 29,4 banding 70 banding 0,6 volume per volume dan laju alir 0,2 ml per menit sebagai elusi isokratik. Identifikasi hesperidin secara kualitatif.
Uji cyanida isolat ditambah serbuk magnesium ditambah etanol 70% ditambah asam klorida pekat menjadi warna ungu, zat ditambah amonia menjadi tidak berwarna, zat ditambah NaOH menjadi kuning atau jingga, dipanaskan menjadi merah, zat ditambah AlCl5 menjadi kuning pucat, zat ditambah sitrobat menjadi hijau kuning tua. Selanjutnya, identifikasi nari rutin secara kualitatif. Yang pertama, zat ditambah HCl pekat menjadi jingga. Zat ditambah magnesium atau asam klorida menjadi merah atau violet atau ungu atau biru. Zat ditambah natrium amalgam menjadi merah. Zat diuji di bawah UV vis menjadi tidak berwarna. Zat diuji di bawah UV 366 nm menjadi tak berwarna. Zat ditambah NH3 menjadi tak berwarna. Zat ditambah NH3 atau UV 366 nm menjadi fluorensi biru lemah atau hitam. Zat ditambah AlCl3 menjadi tak berwarna. Zat ditambah AlCl3 atau UV 366 nm menjadi fluorensi hijau, kuning, atau biru pucat. Zat ditambah Na2CO3 menjadi kuning lemah atau hijau. Zat ditambah NaBH4 menjadi magenta. Zat ditambah ArSO3H menjadi tak berwarna. Manfaat flavonon, hesperidin, dan nari rutin. Yang pertama, manfaat flavonon hesperidin, yaitu dapat menghambat replikasi virus herpes simplex tipe 1, virus polio tipe 1, virus parainfluenza tipe 3, dan influenza. Kedua, memiliki aktivitas penghambat pada infeksi rotavirus. Yang ketiga, penghambatan proliferasi sel. Yang keempat, menghambat eksositosis auksin indol asetik asid. Ya, saya Oke Ferianto, NPM 2330097, manfaat nari rutin. Yang pertama itu antidiabetes dengan menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan toleransi glukosa. Itu dikutip dari DING DKK 2013. Terus sebagai antioksidan dan antiinflamasi secara in vitro maupun in vivo itu dari Alam DKK 2014. Terus dapat mengatur metabolisme dengan memanfaatkan enzim pengatur glukosa dan juga meningkatkan konsentrasi insulin dan mencegah stres. Kesimpulannya itu flavonons, hesperidin, dan nari rutin berhasil diekstraksi dengan SWE. SWE itu subtrical water ekstraksi yang merupakan proses yang ramah lingkungan dan air subkritis dapat menggantikan pelarut organik dalam banyak aplikasi. Terus hasilnya menunjukkan SWE adalah metode yang sangat efisien dan cepat untuk mengekstraksi bioflavonoid yang berharga. Terus hasil ekstraksi dan perolehan kembali hesperidin dan nari rutin diperoleh dari jeruk unsiu kupas dengan ekstraksi berulang menggunakan air subkritis. Ekstraksi SW ini dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius dan waktu ekstraksi 10 menit. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.